Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Novalevi, saya kelompok 9 dari kelas 12 TKJB. Dan ini teman saya. Saya Muhammad Duri Hidayat dari kelompok 9 kelas 12 TKJB. Nah, di konten kali ini kita akan menjelaskan atau Berbagi. berbagi ilmu tentang share hosting server. Share hosting server ini digunakan untuk Nah, meletakkan sebuah akun host diletakkan secara bersama-samaan ya. jadi ada beberapa akun hosting yang berada dalam satu server. Dan di keuntungan menggunakan share hosting ini ialah harganya yang murah tentunya, namun terdapat kerugiannya, di mana kerugiannya tingkat privasi tidak dan performa tidak sebaik dedicated hosting. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah konfigurasinya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah topologi ya. Ya. Terdapat satu buah ISP dengan IP 192.168.122.1/24 dan terdapat satu switch untuk menyebarkan ke dalam PC dan server. Nah, di sini terdapat PC juga. PC ini kita gunakan untuk meremote ya. Ya, Istilahnya PC ini adalah laptop kita yang kita gunakan untuk meremote server supaya servernya itu bisa terkonfigurasi. oke, sip. Dan di sini terdapat satu server share hosting yang nantinya akan kita konfigurasi. Di server ini terdapat dua interface. Interface-nya ialah Npos 3 dan Npos 8. Npos 3 itu Ether 1, Npos 8 Ether 2 ya. Ya. Dan Npos 1-nya ini nanti mengarah ke dalam switch lalu beredar ke ISP. Dan Npos 8-nya atau Ether 2-nya dibagi menjadi 3 sub ya. Ya. Kita buat IP virtualnya untuk Npos 8-nya. Jadi nanti di IP virtual itu kita bagi menjadi 3 dengan domainnya yang berbeda-beda tentunya. Dan di sini servernya sudah memiliki IP satu network dengan ISP agar si server ini dapat terhubung ke dalam ISP dan mendapatkan akses internet. Selanjutnya di sini untuk melakukan konfigurasinya kita menggunakan sebuah aplikasi untuk meremote servernya yaitu Putih. Kita buka Putihnya. Dan di sini sebelumnya saya sudah melakukan autentikasi login terhadap Putihnya dengan IP web servernya. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan melakukan pengecekan terhadap IP address-nya. Perintahnya itu IP address. Saya besarkan terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau tampilannya begini agak kurang ini ya. Mungkin kita bisa menggunakan perintah yang lain untuk mengecek IP address-nya. Di sini kita gunakan perintah get slash etc slash network interface. Nah, di sini interface yang digunakan adalah NPS 3 untuk terhubung ke ISP. Ya. Kemudian ada NPS 8 yang kita gunakan untuk konfigurasi IP untuk dibagikan atau untuk IP share hostingnya. Di mana di sini terdapat IP virtual NPS 8 dengan IP 172.16.1.1 dan IP virtual 2-nya dengan IP 172.16.1.2 dan IP NPS 3, NPS 8 yang virtual 3 itu menggunakan IP 172.16.1.3. Selanjutnya di sini kita buat terhadap IP ini kita buat domainnya. Di sini kita buat dulu catatannya supaya lebih mudah diingat ke depannya. Nah, untuk membuat catatan, di sini ketikkan perintah nano, kemudian nama filenya. Nama filenya itu bebas ya sebenarnya. Nah, di sini saya gunakan misalnya nano nama DNS. Nah, di sini saya sudah membuat secara manual dengan mengetik IP, kemudian nama domain untuk IP-nya itu apa. Di sini sudah terdapat 3 buah IP beserta domainnya. Nah, jika sudah melakukan catatan, melakukan save dengan melakukan exit, kemudian yes untuk men-save-nya. Selanjutnya, untuk konfigurasinya itu kita bisa menginstal paket-paket yang diperlukan. Sebelum itu kita harus masuk ke superuser dulu. Kita su, kemudian kita masukkan password rootnya yang sudah dikonfigurasi saat melakukan penginstalan.
Oke, kita install paket. Gimana? Nah, sebelum melakukan instalasi paket, pastikan si servernya sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Untuk memastikannya, kita bisa melakukan ping Ke domain. Oke. Kita langsung ke domain, misalnya Google. Oh, sorry, di sini terdapat tipe google.com. Nah, pastikan hasilnya juga sudah di-apply. Nah, jika sudah, kita baru install paket yang dibutuhkan. Di sini paket yang dibutuhkan itu ada web server dan bin 9 atau DNS. Dengan perintah apt install bin 9. Nah, di sini juga kita tambahkan DNS utils sudah untuk melakukan pengujiannya nanti. DNS utils, kemudian web servernya yaitu menggunakan Apache 2. Apache 2. Oke, jika sudah, klik enter saja. Nah, di sini terdapat sini Apache 2 is already, bin 9 is already, dan DNS is already. Karena sebelumnya kita sudah melakukan penginstalan paket. Jadi jika kalian belum install paket, kalian install paketnya dan akan ada notifikasi untuk melanjutkan penginstalan paket dan kalian bisa klik memasukkan huruf Y saja untuk melanjutkan instalasi. Nah, selanjutnya jika sudah terinstall paket dari bin 9 DNS Apache 2, untuk pertama-tama kita konfigurasi paket dari bin 9-nya nih. Di mana paket ini ialah paket DNS server ya. Ya. Nah, untuk pertama-tama kita pindah dulu ke dalam file direktori bin 9-nya. Perintahnya itu cd, kemudian /etc, kemudian bin. Oke, udah. Selanjutnya di sini kita cek apa aja isinya. Nah, di sini sudah terdapat yang namanya nameconf local. Nah, untuk pertama-tama kita config nameconf localnya ini. Perintahnya itu nano, kemudian nameconf.local. Nah, di dalam file ini kita konfigurasi zona, type, file, beserta IP-nya. Tuh. Dan di sini penulisannya itu seperti ini. Zone, kemudian petik, kemudian nama domain yang kita inginkan. Selanjutnya di filenya itu kita masukkan folder dari etc, path dari si domainnya ini. Nanti akan diletakkan kemana ya. Selanjutnya di sini jika sudah ketiga domain kita masukkan, di sini kita masukkan zona IP-nya. Di mana penulisan dari IP ini itu berurut dari belakang. Misalnya IP yang saya gunakan 172.16.1. Nah, kita masukkan itu networknya dari belakang, urutan paling belakang itu 116.172. Selanjutnya konfigurasi IP ini disimpan di file IP. Ya, etc/bin/ip. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian klik Y jika Anda belum melakukan config sebelumnya untuk men-save-nya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian melakukan konfigurasi file tersebut, saat tadi di zona itu ada file, kalian bisa copy file db lokalnya menjadi nama file yang kalian tambahkan di nano nameconfig lokal tadi. Sebagai contoh, kita masuk lagi ke nano nameconfig lokal. Nah, di sini file untuk domain rgcrew ditaruh di folder rgcrew atau di file rgcrew. Kemudian klik Ctrl X, maka di sini kita masukkan perintah cp, kemudian db lokal, lalu masukkan nama file yang tadi, yaitu rgcrew. Kemudian kalian tinggal klik enter saja, nanti akan terdapat file yang kalian hasil kopinya. Nah, di sini kita sudah melakukan copy terhadap rgcrew tadi, ialah dan kelompok 9. Nah, selain db lokal yang kita copy juga ada db127, yaitu untuk IP-nya. Sini db127 di copy juga dengan perintah cp db127. Nah, kemudian kalian masukkan nama yang ada di
yang sudah dikonfigurasi pada nemconf lokal ya. Ya, yang konflik lokal itu kan ada IP. Nah, situ tadi saya membuatnya adalah di IP ya, adalah IP. Seperti ini. Ya, Nah, jadi dikarenakan kita sudah melakukan copy terhadap IP ya, dan di sini udah tujuan ada. kita tidak melakukan konfigurasinya ya, Ya, tidak di jadi enter. jika kalian belum, kalian tinggal enter saja dan nanti jika dicek tuh akan ada folder yang kalian hasil copy di sini. Tuh. Oke, langsung saja. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan copy, kita konfigurasi terhadap keempat filenya ya. Untuk pertama-tama kita konfigurasi pada file IP-nya nih. Perintahnya itu nano IP. Nano kemudian nama file. Oke. Nah, di sini yang diubah itu Yang ada. diubah di bagian Nah, jika rule SOA. Yang diubah itu seperti ini. Penulisannya rgcrew atau nama domain, kemudian root, kemudian nama domain kembali. Selanjutnya di bagian di bagian NS PTR dan PTR-PTR lainnya itu masukkan domain yang sudah kalian targetkan ingin buat itu. Yang ada tadi di catatan. Nah, catat, analis catat. Selanjutnya jika udah kita lakukan pensavean dengan mengklik Ctrl X kemudian Y. Kemudian jika sudah melakukan konfigurasi terhadap file IP, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap file rgcrew, itu file domain. file domain yang pertama ya, Itu dengan gimana perintah caranya? nano rgcrew. Oke. Di sini itu kita konfigurasinya hampir sama seperti file IP tadi. Di sini di bagian rule source-nya, di sini kita masukkan nama domainnya itu rgcrew.com. Nah, jangan lupa titik, kemudian spasi root titik rgcrew.com titik. Oke, nah di bagian bawahnya ini jangan lupa kita tambahkan juga domain dari Beserta rgcrew.com IP-nya. beserta IP-nya yaitu 172.16.1.1. Dan jangan lupa untuk karena kita ingin menggunakan web server di sini kita tambahkan www. www. Nah, ya. Nah, jika sudah kalian tinggal exit .x lalu klik yes untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, yang selanjutnya itu setelah rgcrew kita ada file yaitu nano ialah yang kedua untuk domain yang kedua. Untuk konfigurasinya di nano ialah yaitu sama di bagian rule-nya adalah domain yang ingin digunakan dan juga IP-nya. IP-nya ini yang dipastikan adalah IP virtual yang sudah dibuat. Oke, jika sudah langsung exit, Dan lalu file yang terakhir itu file kelompok 9 ya. iya, Perintahnya nano kelompok 9. Penulisannya juga sama dengan memasukkan domainnya beserta IP-nya. Oke, IP langsung kita exit jika sudah. Ya, jika sudah di sini kita cek terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari file nano dari file name.conf.options. Langsung saja nano name.conf.option. oke. Nah, di bagian name config.option ini yang kita rubah di sini ada di bagian forwarders. Nah, di forwarders ya tanda miring ini kalian hapus. Di bawahnya juga. Oke, dan jangan lupa di DNS validation sini kalian validation di sini kalian pilih no. Oke. Jika sudah, langsung kalian exit, Ctrl X, lalu save konfigurasi yang klik Y, lalu enter. Oke. Selanjutnya jika sudah melakukan konfigurasi terhadap nameconf option, kita bisa simpulin konfigurasi dari paket bin tersebut sudah selesai. Jika sudah selesai, kita lakukan restart terhadap paket binnya. Perintahnya itu /etc/init.d, kemudian slash selanjutnya bin 9 restart. Oke, statusnya sudah oke. Nah, di sini kita perlu restart agar konfigurasi yang kita lakukan terhadap bin itu dapat diterapkan. Ya, sebelum itu
kita tambahkan domain yang sudah kita konfigurasi. Kita konfigurasi DNS lokalnya di nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini kalian tambahkan search, kemudian spasi nama domain yang sudah kalian buat. Di sini ada search rgcrew.com, search yela.com, dan search kelompok9.com. Oke, jika sudah, kalian langsung exit saja, dan ls, lalu save konfigurasinya, dan jika sudah, kita tinggal lakukan pengujian. Di sini kita lakukan pengujian koneksi dengan melakukan ping terhadap masing-masing domain yang sudah kita buat. Dalam hal ini yaitu rgcrew, Yela, dan juga kelompok 9. Perintahnya itu ping, kemudian nama domain yang pertama, rgcrew.com. Oke, di sini rgcrew.com sudah reply atau sudah berhasil melakukan ping. Selanjutnya ping ke domain kedua, yaitu pingyela.com. Oke, di sini Yela juga sudah berhasil. IP-nya itu juga sudah mengarah sesuai yang kita konfigurasi. Yang terakhir kita melakukan ping terhadap domain yang ketiga, yaitu kelompok 9. Perintahnya ping kelompok9.com. Oke, di sini sudah berhasil melakukan ping ke domain tersebut. IP-nya juga sudah terarah. Oke, di sini konfigurasi bin yang kita lakukan sudah berhasil ya. Selanjutnya kita langsung saja melakukan konfigurasi file Apache dengan merubah port default menjadi home. Nah, itu perintahnya itu yang kita gunakan adalah kita pindah dulu ke directory dari Apache-nya yang sudah kita install, yaitu cd/etc/apache2. Kemudian di sini jika kita cek, sini terdapat file apache2.conf. Nah, kita konfigurasi file apache2.conf dengan perintah nano apache2.conf. Oke, nah di sini kita ada ini untuk direktorinya. Kita scroll saja ke bawah. Kita scroll lagi. Nah, kita scroll lagi. Scroll agak jauh ya untuk direktorinya di sini. Nah, di sini ada direktori. Kita masuk ke edit yang ada di direktori ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di direktori kelima ini, di sini kalian ubah menjadi home. Home/home/ tanda kanan gitu. Nah, kalau udah, kita langsung exit untuk melakukan save dan save konfigurasinya. Selanjutnya itu kita copy file yang ada di search available. Nah, di sini ada folder set available. Kemudian dengan perintah sini kita pindah dulu ke directory search available. cd/etc/apache/search available. Lalu enter. Nah, di sini jika kita ls, terdapat file 00 default conf, di mana file tersebut adalah file defaultnya, maka kita harus copy untuk domain yang kita buat. Di sini untuk melakukan copy-nya bisa melakukan dengan perintah copy, kemudian 00 default conf, kemudian nama file yang ingin kita copy ya. Misalnya sebagai contoh di sini rgcrew.com.conf. Nah, di sini dikarenakan saya sudah melakukan copy sebelumnya, maka saya konfigurasi ini tidak saya terapkan. Nah, kalian bisa terapkan copy ini dengan 3 kali ya. Untuk masing-masing file, untuk masing-masing domain. Ya. Nah, di sini saya sudah melakukan copy terhadap 3 file tersebut, yaitu rgcrew.com, yela.conf, kemudian kelompok9.conf. Nah, jika sudah, karena kita sudah copy file defaultnya, kita konfigurasi pada file hasil kopiannya. Ya, yang pertama kita konfigurasi pada file rgcrew.com dengan perintah nano
rgcrew.com. Nah, di sini kita konfigurasi yang pertama di server name. Di server name itu defaultnya ada tanda pagar, sini kita hilangkan, kemudian server name www.rgcrew.com. Kemudian untuk dokumen rootnya di sini kalian taruh di directory home/rgcrew. Nah, di sini adalah rgcrew. Kemudian jika sudah, langsung kita klik exit. Nah, lakukan hal yang sama terhadap masing-masing domain. Ya, sebagai contoh yang kedua, misalnya yela.com, kalian konfigurasi di bagian server name dan documented-nya. Nah, untuk documented-nya itu namanya juga sesuaikan. Jadi kita tidak boleh sama karena nantinya ini akan dibagikan ke hosting, akan digunakan sebagai share hosting. Jadi harus beda-beda. Kemudian exit dan lakukan hal yang sama untuk file kelompok 9. Kelompok 9.com. Oke, kita praktekkan saja nano kelompok 9.com. Di sini server name-nya juga sudah konfigurasi dan dokumennya juga sudah. Jika sudah klik Ctrl X untuk simpan konfigurasinya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kita lakukan disable terhadap file defaultnya, yaitu 000 default.conf. Perintahnya itu A2 decide, kemudian nama filenya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan disable terhadap file tersebut, maka informasi yang dimunculkan akan already disable. Nah, jika sudah terdisable, kita aktifkan ketiga file domain kita yang sudah kita konfigurasi. Perintahnya itu A2 inside, kemudian nama filenya. Nah, di sini kita masukkan nama filenya rgcrew.conf, kemudian spasi yela.conf, kemudian spasi kelompok 9.conf. Langsung klik enter saja. Nah, di sini status yang dimunculkan akan already enable, yang artinya ketiga file ini sudah aktif. Ya, karena kita ini kan secara hosting kan dibagikan ke pelanggan-pelanggan ya. Jadi pelanggan-pelanggan nantinya akan memiliki user masing-masing. Nah, kita bisa menambahkan user untuk masing-masingnya dengan perintah add user. Kemudian user yang ingin kita berikan, misalnya untuk RG. Untuk RG kita kira-kira kasih apa? RG saja. User. RG user. Kemudian klik enter. Nah, di sini untuk passwordnya itu kalian bebas pilih apa saja. Kita akan Misalkan dalam hal ini kita kasih password 123 aja ya. Ya, untuk pembelajaran. Kemudian masukkan kembali passwordnya 123. Nah, untuk full name-nya sini kita kosongkan saja ya. Enter, 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 enter. Nah, di sini kalian bisa pilih ya. Ya. Kemudian kita tambahkan user yang kedua untuk domain Yela. Kita tambahkan Yela user. Yela user. So, passwordnya 123 saja. Kita samakan. Kemudian full name, enter, 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 dan sini kita pilih ya. Kemudian yang user ketiga yaitu kelompok 9 user ya. Kelompok 9 user. Sudah betul. Kemudian 1, 2, 3. Passwordnya 1, 2, 3. Nah, user ini yang nantinya akan kalian berikan sebagai akses untuk mengakses hosting yang klien sewa. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita konfigurasi file index.html. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita lakukan copy terlebih dahulu file dari index.html yang berada pada directory HTML. Sebelumnya kita pindah dulu ke dalam directory tersebut. Perintahnya cd/var/www/html. S. Di sini terdapat satu file index.html. File ini kita copy ke masing-masing domain gitu. Directory domain. Oke. Perintahnya itu cp, kemudian index.html, kemudian path dari directory domainnya ya. Yang tadi sudah kita konfigurasi. Di sini home, kemudian rgcrew. Oke, seperti ini.
Nah, di sini lakukan hal yang sama untuk ke setiap directory domain. ya sudah kita Misal di konfigurasi. sini cp-index.html, kemudian copy ke Yela, kemudian copy juga ke kelompok 9. Oh, Oke, sorry, oh, home kelompok slash kelompok 9. oke. Oke, jika sudah, Kita lakukan konfigurasi directory domainnya. directory tersebut. Nah, kita pindah dulu ke direktorinya itu cd slash etc slash. Nah, di sini ada rg group, rg group. Oh, sorry, karena ke home itu tidak perlu menggunakan etc. rg group. Nah, kemudian kita ls. Di sini terdapat file index.html. Ya. Kita konfigurasi file index HTML-nya dengan perintah nano index.html. Nah, di sini hal yang kita copy itu ada 3, ada 2. Ada 3 ya? Saja cukup. Nah, jadi index HTML ini adalah tampilan dari web servernya. Jadi di paling atas juga ada yang bisa kita gunakan. Itu untuk title dari tampilan headnya. Nah, di sini titelnya adalah defaultnya itu Apache 2 Debian. Nah, kalian bisa merubah. Artinya file HTML ini kalian bisa merubah tampilan web servernya. Misalnya di sini, karena di sini di RG, maka kita apa? Kita mau fitnah. Di sini kita masukkan RG Crew. Oke. Kemudian untuk konfigurasi yang lainnya itu terserah kalian. Kalian bisa cari di browser. Karena ini untuk pembelajaran saja, saya hanya mengubah pada bagian titelnya. Itu RG Crew. Jadi sudah klik exit, kemudian save. Nah, kemudian kita pindah ke directory yang lain, yaitu Yela. Ini ada Yela. Kemudian kita ls, di sini ada index.html. Kita konfigurasi juga nano index.html. Di sini defaultnya masih Apache 2 Debian. Di sini kita ganti ke Yela. Yela.id misalnya. Kemudian kan jika sudah kita klik exit, lalu save konfigurasinya dan pindah ke directory dari kelompok 9. Kelompok 9. Kemudian ls. Nah, di sini di kelompok 9 ini ada 2 ya. Ada index HTML. Yang kita konfigurasi adalah indeks HTML-nya. Untuk database-nya kita tidak usah pedulikan. Nano indeks HTML. Nah, di sini kita ubah juga. Kita ubah juga titelnya menjadi kelompok 9. Kelompok 9. Oke, jika sudah exit dan save konfigurasinya. Oke, Selanjutnya di sini konfigurasi dari paket APC2 sudah selesai. Selanjutnya pastikan kita lakukan restart terhadap paket tersebut. Perintahnya itu /etc /initd kemudian /apache 2 restart. Oke, sini sudah berhasil terrestart. Selanjutnya jika sudah melakukan restart, itu kita melakukan konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT ini digunakan untuk agar si IP domain yang kita gunakan dapat dikenali ya oleh klien yang nantinya kita gunakan. Selanjutnya di sini kita konfigurasi NAT-nya. Untuk pertama-tama kita pindah ke directory sysctl ya. ini kita langsung saja ya, langsung konfigurasi file sysctl-nya. Nah, ini untuk konfigurasinya itu seperti biasa, nano /etc/sysctl. Jadi sysctl.com.
kemudian klik enter. Nah, di bagian sini kita aktifkan adalah di sini ada net IPv4 IP forwarder. Di sini defaultnya itu ada tanda pagar, kalian hilangkan tanda pagarnya. Supaya NIT IPv4 ini diaktifkan ya, Ya, agar nantinya NAT-nya berjalan. IP privat jadi IP public. Oke. Selanjutnya untuk pengecekan pada sysctl yang sudah kita ubah, perintahnya adalah Slash etc slash sysctl dot conf. Oke, selanjutnya perintahnya sys ctl min p. Tuh. Nah, di sini terdapat paket dari net IPv4 seperti tadi, yang artinya sudah tersedia gitu. Nah, jika sudah, kita lakukan install terhadap paket IP tables persistent. konfigurasi NAT-nya. Untuk installnya apt install IP tables persistent. Oke, di sini sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalasi IP table. Jadi sini statusnya adalah ready packet list. Nah, jika kalian belum melakukan instalasi sebelumnya, maka setelah melakukan instalasi IP tables persistent itu akan diarahkan ke dalam notifikasi untuk melakukan save terhadap IPv4 dan IPv6-nya. Di situ kalian pilih saja kedua IP tersebut. Jadi pilih yes dan pilih yes lagi. Selanjutnya, kelanjutan dari NAT itu perintahnya IP tables, kemudian min t, kemudian NAT, min a, kemudian post routing, penulisannya itu huruf besar semua. Selanjutnya min o, n post 3, min j, kemudian spasi masquerade, penulisannya huruf besar semua. Kita sudah klik enter. Nah, di sini terdapat kesalahan di mana Dapat kesalahan perintahnya. Kita cek kembali perintahnya yaitu IP tables min t IP tables min t spasi nat spasi min a post routing dan min ya di sini adalah min 0. Oh ya, min 0 betul. Dan NPOS3. NPOS3 ini adalah interface yang kita gunakan untuk ke internet. Kemudian min j di sini min j spasi masquerade. Oke, sudah betul Mas Kui. Oh, ini Mas Kuiarade ya. Mas Kue. Kue red. Oke, jika sudah klik enter. Ya. Oh ya. Nah, di sini Huruf kecil huruf penulisannya huruf gede semua. Oke. sudah berhasil. Jadi untuk besar kecil hurufnya juga harus diperhatikan, guys. Iya. Nah, ini kita udah membuat IP tables, lalu kita save. Perintah IP tables. IP tables min save. Nah, itu di sini kita lihat spasi IP tables Min t, kemudian nat, spasi min l. Nah, di sini sudah statusnya sudah policy accept, yang artinya post routing sudah berjalan. Nah, di sini konfigurasi dari NAT sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian nih pada kliennya. Nah, klien yang saya gunakan itu laptop saya atau OS-nya Windows. ya. Sini kita dulu. Nah, di IP VMnet-nya kita ubah menjadi
kita tambahkan DNS dari server. Ya, di sini IP-nya kita gunakan 192.168.101, 192.168.101, kemudian /24. Judulnya adalah IP router yang 100. Nah, di sini kita tambahkan juga pada supaya kita bisa iya. mengakses server. Nah, di gateway ini saya ulangi lagi, di gateway ini kita masukkan IP dari servernya. DNS server juga masukkan IP dari servernya supaya kita bisa mengakses domain yang sudah dikonfigurasi di web server. 192.168. Ya, jika sudah, klik OK, kemudian OK. Jika sudah, buka aplikasi command prompt untuk melakukan ping atau menguji koneksi. Nah, di sini untuk pertama-tama kita ping dulu nih ke domain yang pertama, yaitu www.rggrew.com. Oke, kita cek dulu. Sepertinya tadi servernya mati. Ya, di sini servernya inaktif. Jadi kita kesalahan konfigurasi di interface ini itu. Artinya yang kita ganti itu seharusnya VMnet 8. Kita coba VMnet 8. Ini 108.254. Oke. Jadi jika VMnet satunya kita tidak kompeten, kita nggak bisa mengakses server yang kita miliki. Atau mungkin kita gunakan virtual juga ya, untuk lainnya. Di sini kita update saja, kita oke. Kemudian kita gunakan, kita ubah topologi ya. Ya, dari sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, supaya kliennya itu kita menggunakan virtual. Ya. Di running dan start. Oke, kita tunggu hingga kliennya aktif ya guys. Itu kliennya kita tunggu sampai kliennya aktif. Jadi tadi kita sudah melakukan konfigurasi set hosting. Kita hanya perlu melakukan pengujian saja pada klien. Ini user ya. Ya, karena ini virtual jadi agak lama. Kalian bersabar saja, tunggu. Dan Di sini ada notif welcome. Welcome to Windows client. Nah, kalau lama tuh kalian bisa nyeduh copy aja dulu ya. Kemudian seluput. Ya. Kok kopi Anda Boleh. nggak ada warnanya ya? Iya. Ini kita seruput ya. Tapi sambil menunggu tuh kita harus tetap santai. Nah, di sini kita ubah dulu nih IP-nya menjadi satu network dengan IP server. Yes. Kemudian pilih change adapter option. Properties. Kemudian pilih IPv4. Nah, di sini konfigurasinya seperti ini. Ya. Oke. Di sini Windows sudah terkonfigurasi IP address. Selanjutnya kita buka aplikasi command prompt. Oh.
prompt, dan tes ping ya. Ping www.artikel prompt. Dan di sini sepertinya DNS. Coba kita konfigurasi, cek kembali konfigurasi DNS-nya. Style 122.1.1. Oke, kita coba disable enable terlebih dahulu ya. Disable enable. Ke IP-nya gitu. Itu dulu. Oke, di sini remote. Jadi kita cek di interface laptop fisik kita, guys. Tadi di sini apakah sudah di save? Properties. Kita coba IPv4-nya di sini pastikan sudah obtain ya. Dan dan kita cek IP dari PMNet satunya itu sudah dapat atau belum di status, kemudian details. Nah, di sini IP-nya itu adalah 192.168.1. Kita coba ping dulu dari laptop PC kita. Oke, ping ke gateway-nya yaitu 192.168.122.1. Ke gateway-nya di sini sudah reply. Kita coba ke 100. Nah, di sini dapat destination Zanzibar. Nah, untuk mengatasinya kita bisa sini kita sudah iptable-min-f. Kita coba kembali. Oh, atau mungkin di sini Debian-nya ya. Sudah betul. Kita coba cek lagi topologinya. Ini 122 tik 100. Atau mungkin kita perlu menambahkan routing. Kita buka command prompt. Dengan run as administration. Kemudian pilih yes. Ini kita akan routing supaya laptop kita terhubung. Sebenarnya nggak harus ya. Satu untuk Oke, mungkin kita coba lagi masuk ke Windows client-nya. Sini kita coba ping ke IP-nya dari 100 masih belum bisa. Coba ping ke gateway-nya dulu 1.1. Nah, di sini 1.1 itu reply, tapi ke 100 ke titik 100 itu tab. Oke, mungkin untuk di versi ini kita bisa kita coba offline. Satu dua dua 101. Kita coba offline mungkin. Coba offline. Kemudian di sini di refresh.
Kita coba lagi ping ke 122.100. Oke, di sini di platform. Oh, di sini destination not unreachable sih. Kita coba cek dari Debian-nya ya. Apakah Debian-nya. Sini kita ping 192.168.122.1. Oke, sepertinya Debian-nya juga tidak terhubung. Maka kita bisa nih melakukan disable enable interface VMnet satunya di laptop, disable, kemudian enable. Kita refresh, sini refresh. Oke, kita tes ping kembali dari Debian-nya ke 122.1. Oh iya, kita sepertinya pernah mengatasi trouble ini karena itu permasalahannya di NAT-nya ini ya. Di NAT-nya kita coba hapus, kemudian kita tambahkan NAT yang baru. Tambahkan NAT yang baru. Nah, di sini ada NAT dan pilih ke GNS-TPM ya. Kemudian hubungkan dengan switch 0, sorry, NAT 0, NAT 0. Oh, Ini kita masukkan kabel, klik kabel, kemudian nol, kemudian seperti ini. kita klik kembali, coba pilih kembali. Jika sudah, kita buka domain kembali, Debian kembali. Kemudian lakukan ping lagi terhadap ISP-nya. Kita coba cek IP address-nya. Oke, kita coba restart terlebih dahulu ya. Di boot tadi. Oh ya, kita masuk ke supervisor dulu. Supervisor. Dan di boot. Oke, Kita tunggu hingga reboot selesai. ini kita pilih. Kita tunggu ya sampai aktif kembali servernya. Tunggu, jangan lupa struktur kopinya sudah dibuat tadi. Oke, login kembali, yaitu kelompok 5 ya. Ya. Kemudian passwordnya masuk ke super user, kemudian ping kembali ke ISP-nya. Ping kemudian IP ISP. Oke, kita coba cek di GNS VM-nya. Cek IP A. Di sini 122.1 fiber. Atau mungkin ini terdapat kabel yang bermasalah karena beberapa teman saya itu ada yang kabelnya itu bermasalah. Coba di sini kabelnya kita hapus ya, kabel yang dari switch menuju server. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, data 0. Oke, kita coba lagi.
dari Debiannya. Oke, Oke. sudah reply. Kemudian jika sudah, kita lakukan ping kembali nih di klien Windows-nya. Kita buka klien Windows-nya, kemudian ping terhadap IP server gitu. Ping 192.168.122.100. Oke, nggak bisa. Ya, Alhamdulillah. berarti kemungkinan tuh kabel karena di GNS3 ini Oke, ada kabel kita gitu. coba hapus kembali kabel dari sini ya. Ya, kabelnya hapus. Ini kabelnya yang jelek kali ya. Kabelnya belum mandi, bawa kabel itu. Iya, betul kan. Kita buka kembali klien Windows, kemudian buka command prompt. Ya, sebelumnya kita tes dulu. Oh iya. Nah, di sini sudah reply. Sepertinya karena kita tadi default gateway-nya belum kita arahkan ke server, kita belum bisa ping ke domain. Jadi kita konfigurasi lagi IP address-nya. Ya, di sini trouble sudah dipecahkan. Langkah selanjutnya kita lakukan ping terhadap masing-masing domain yang sudah dibuat di server ya. Ya. Untuk pertama, kita lakukan ping terhadap domain pertama yaitu rgcrew ping www.rgcrew.com. Oke. Nah, di sini karena kita belum konfigurasi default gateway-nya tadi. Karena kita masih pakai Optane. Kita ubah ya, properties lalu IPv4. Sabar. Sepertinya ini Ini ngelek, ini ngelek. virtual tuh ini agak lambat. Oke, di sini pilih IPv4, kemudian konfigurasi secara statik satu network dengan IPsp 168.122.101. Kemudian net subnet mask /24 default gateway masukkan IP dari server ya. Ya, 100. 100 kemudian dengan DNS-nya. ya 192.168.122.100. Jika sudah klik OK, kemudian klik OK. Ya, ini emang udah virtual tuh ada berapa? Oke, jika sudah kita lakukan disable enable terhadap interface-nya. Oke. Disable kemudian enable. Oke, kita tunggu dulu. Ini beli. Oke. Kemudian lakukan testing kembali nih ke masing-masing domain. Oke. Testing kembali ke md2.com. Nah, maklumin lah. Laptop kentang. Saya bisa berdonasi laptop. Yang punya laptop bekas atau second, kalau berkenan bisa didonasiin. Nanti saya jual lagi. Oke, di sini. Oke, di sini ping sudah berhasil terhadap domain yang pertama. Selanjutnya ping terhadap domain yang kedua, ping www.iyalah.com.
Dan pastiin juga ya, IP-nya itu sesuai dengan yang kita konfigurasi, yaitu Ya. 172.16.1.2. Di sini ping sudah berhasil. Selanjutnya ping ke domain yang terakhir yaitu Oh, iya. .com. Just Sip. aja sih. Nah, pastiin juga nih IP sudah terarah. Ya, kita akses. Ya, ini nge-lag ya, guys. Ya, itu tadi lah. Kalau ada yang punya laptop bekas, silahkan didonasikan. Dan kita siap untuk menjunjung kembali. Oke. Jika sudah berhasil ping, kita coba akses terhadap masing-masing domainnya di browser. Untuk browser yang saya gunakan di sini Microsoft Edge. Jadi ini Microsoft-nya masih 3G. Iya. Apa itu 3G? Dan Kita tambahkan kembali. Di sini kita close dulu nih. oke, kita akses dari web yang sudah kita konfigurasi. Kita coba yang pertama ke rdcrew.com. Sini ada yang nge-lag. Wah, ini udah. Kemudian sabar ya guys. Sabar. Di sini tidak bisa diklik ya. Hah? Tambahin tab baru. Oh, oke. Ternyata langsung langsung diketik ya. Di sini ketikan perintahnya http HTTP. kemudian titik dua. Nah, di sini kita coba akses kelompok 9 dulu ya. Kita enter. Di sini adalah tampilannya dari ini, guys. Tampilan dari web server yang kita miliki. Nah, yang kedua kita akses juga yela.com. http Kedua yela.com. yahoo.com. Kemudian kita akses kembali secara HTTP. Sorry, HTTP www. Langsung saja registro.com. Nah, ini semuanya sudah berhasil ya guys. Kemudian yang terakhir kayaknya ada di Ini di yela sudah. berhasil. Saya pikir cukup sekian dari kita. Kurang Ya. lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan kemana-mana, tetap di Sini aja. Anjas.